Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas. Sebelum saya bercerita, saya menyamarkan nama dan tempat kejadian karena saya hanya mendapat izin dari teman-teman untuk men-share pengalaman ini tanpa ada unsur tersebut. Kisah pendakian ini saya alami bersama teman satu komunitas pencinta alam yang berjumlah 4 orang. Untuk kami sendiri, bukan baru pertama kali ini melakukan pendakian. Nah, nama masing-masing dari kami adalah saya Bagas, lalu Wulan, Sari, dan Ridwan. Kami berempat akan melakukan pendakian esok hari setelah sholat Jumat. Nah, malam ini kami mempersiapkan semuanya, dimulai dari perlengkapan, mental, fisik, dan lain-lain. Untuk logistik, kami sepakat untuk membeli saat perjalanan menuju base camp. Dan hari itu pun tiba. Kami lantas mempersiapkan diri dan berdoa sebelum perjalanan dimulai. Akhirnya kami menuju base camp dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Kami sampai di base camp sekitar pukul setengah 11 siang. Dan untuk saya sendiri dan juga Ridwan berniat membersihkan diri untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Sedangkan Wulan dan Sari standby di base camp. Nah, setelah sholat Jumat selesai, kami lantas di briefing oleh pihak base camp. Ketentuan dan larangan-larangan yang harus kami hindari ketika pendakian dijelaskan semua oleh pihak base camp. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Dan setelah selesai makan siang, tiba-tiba Sari berkata kalau dia tiba-tiba kurang enak badan. Nah, setelah saya sentuh keningnya, saya merasakan panas yang luar biasa. Padahal sebelum makan, Sari terlihat baik-baik saja. Aneh bukan? Akhirnya kami pun membawa dia ke puskesmas terdekat. Saat setelah dia dirawat, dia berpesan kepada kami untuk melanjutkan pendakian meski tanpa dia. Lantas saya orang yang pertama tidak setuju dengan permintaannya tersebut. Namun Sari tetap memaksa dengan tetap menyuruh kami pergi, dan dia bilang bahwa dia akan tetap baik-baik saja. Dengan berat hati, kami izin undur diri dari Sari dan lantas menuju ke base camp untuk memulai pendakian. Hari menunjukkan pukul setengah 2 siang. Kami berjalan menuju pos 1. Kami berencana akan mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan summit attack setelah subuh nanti. Perjalanan menuju pos 1 terasa tidak ada yang aneh, seperti pendakian pada umumnya. Tapi sepanjang jalan, saya melihat Wulan selalu diam dan hanya menunduk saja. Sedangkan Ridwan selalu banyak bicara seperti biasa. Dia juga sering berkata umpatan di sepanjang jalur. Ketika kami break di pos bayangan 2, Wulan masih tetap diam dengan menundukkan kepalanya. Sedangkan Ridwan, saya beri nasihat agar tidak berkata kotor lagi. Saat setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Waktu menunjukkan pukul 5 sore menjelang maghrib dan cuaca mulai mendung. Di sini saya merasakan suasana yang berbeda. Waktu pun terus berjalan. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu saat ketika jam menunjukkan pukul 6 kurang 20 menit, kami memutuskan untuk break, menunggu waktu maghrib tiba. Karena sudah terkenal dari mulut ke mulut, kalau di waktu maghrib itu tidak boleh ada aktivitas apapun. Katanya Pak Mali. Nah, setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami melanjutkan perjalanan. Dan di saat itu, Wulan baru membuka mulutnya dengan bertanya kepadaku, "Mas, masih jauh kah? Setengah jam lagi kita sampai pos 2. Kamu masih kuat?" "Masih mas, nggak tahu deh kalau si Ridwan." Lalu Ridwan tiba-tiba melontarkan kata dari belakang, "Masih kuat lah, pejantan tangguh aku ini, jancok." Untuk yang kesekian kalinya, dia berkata umpatan tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan hujan rintik mulai membasahi kami.
Sebelum akhirnya kami pun memutuskan untuk mengenakan jas hujan yang kami beli di Indomaret sewaktu perjalanan tadi. Cuaca yang hujan dan membuat tanah menjadi licin mengharuskan kami lebih berhati-hati karena sorotan cahaya dari lampu senter dan headlamp kami terbatas dalam jarak pandang. Pos 2 sudah terlihat, ada tanah landai dan bebatuan besar di sekitarnya. Setelah itu, kami memutuskan untuk break sebentar, sekedar untuk minum dan menunggu waktu hujan reda. Namun kenyataannya hujan tak kunjung reda. Di situ pun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kabut mulai menjadi-jadi. Jarak pandang kami kurang lebih sekitar 2-3 meter saja. Terlalu minim dan ekstrim. Namun kami tetap safety dan fokus. Akhirnya kami pun sampai di pos bayangan 3. Di situ Ridwan ingin buang air dan kami pun harus kembali memberhentikan langkah. Saya dan Wulan menunggu di samping jalur, sedangkan Ridwan menuju tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak untuk melaksanakan tugasnya. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun Ridwan tak kunjung kembali setelah 20 menit pergi. Dan di saat itu saya mulai merasakan hal-hal yang aneh. Mana mungkin buang air sampai selama itu, gumamku dalam hati. Akhirnya Wulan pun membuka kembali suara. "Kok lama banget ya mas? Coba disusul aja, aku tunggu sini." Akhirnya saya pun bergegas pergi menyusul Ridwan yang sedari tadi belum kembali. Setelah saya menyusuri tempat tersebut, hanya ada semak belukar dan kali yang mati. Saya sudah mencari cukup lama dan tidak menemukan tanda-tanda dari Ridwan. Saat setelah itu, saya memutuskan untuk kembali ke jalur dan menghampiri Wulan. Namun, saya tidak mendapati Wulan di sana. Saya berpikir mungkin Wulan sudah mendahuluiku dan bertemu dengan Ridwan lalu menuju pos 3. Atau mungkin mereka turun. Namun semuanya tidak bisa diperhitungkan oleh logika. Semuanya terlihat aneh semenjak dari base camp. Dimulai Sari yang tiba-tiba jatuh sakit, Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut, padahal dia termasuk orang yang cerewet, dan Ridwan yang selalu berkata kotor. Semuanya aneh. Dan untuk saat ini saya pun bingung harus kemana, karena tidak adanya petunjuk yang menuntunku harus naik atau turun. Setelah lama berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk tetap naik. Kemudian mulai masuk di kawasan hutan pinus. Saya hanya mengikuti insting dan naluriku untuk tetap mencari kedua temanku, karena saya merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Namun sudah 1 jam pencarianku, hujan tak kunjung reda. Seluruh badanku sudah basah dan kotor karena sering terpeleset. Sampai akhirnya saya pun menemukan sebuah tanda, yaitu sebuah jalan setapak. Tapi ini bukan jalur utama seperti yang saya lalui tadi. Di situ saya melihat sebuah gapura yang menjulang tinggi. Gambaran gapuranya seperti bangunan pura agama Hindu. Saat itu saya melihat ada 2 penjaga yang berdiri di sana. Dan saya masih tidak mengerti ini ilusi belaka atau memang benar adanya. Namun semuanya terasa nyata. Lantas saya memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua penjaga tersebut. "Permisi mbah, saya mau bertanya soal teman saya. Apakah mereka lewat sini?" Lalu mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Kemudian mereka justru malah berbalik tanya kepadaku. "Orang mana kamu? Kenapa bisa sampai di sini?" Lantas saya pun terkejut mendengar pertanyaan mereka. Saat setelah itu, sebelum pertanyaan mereka kujawab, mereka langsung memberi pesan. "Kamu dari bawah,
Peringatkan temanmu, jangan sembarang membawa embel-embel. Saya masih kurang paham apa yang dimaksud embel-embel seperti yang mereka katakan. Karena tidak mengerti maksud perkataannya, akhirnya saya izin undur diri dari mereka. Kemudian saya kebingungan harus ke arah mana berjalan, karena tidak adanya petunjuk lain. Kalau hanya modal insting dan naluri, ini sudah di luar nalar. Mana ada gerbang di atas gunung. Dan mereka, dua orang penjaga gerbang, memakai pakaian jarit atau kain batik seperti zaman kerajaan dulu. Lantas saya melihat jam tangan, tapi di situ jarum jam tanganku berhenti bergerak. Dan saya baru menyadari, mungkin ini akibat terkena banyak air, atau mungkin hal lain yang tidak saya ketahui. Namun saya terus berjalan, menyusuri tanah landai, sampai saya tidak sadar sudah berapa goresan luka di tanganku akibat terkena semak yang tajam dan akar tumbuhan yang ada di sepanjang jalan. Energi yang mulai berkurang dan minimnya pencahayaan, saya semakin terpuruk. Namun beberapa saat kemudian saya mendengar suara keramaian. Saya merasa terpanggil akan suara itu, yang pada akhirnya membawa saya ke sebuah jalan yang cukup luas. Lantas saya menyusuri jalan tersebut dan diperlihatkan oleh seorang nenek tua. Dia melambaikan tangan dari kejauhan, seolah meminta pertolongan kepadaku. Namun langkahku masih ragu untuk menolongnya. Lalu seketika ada sosok anak kecil dari arah belakangku yang memanggil-manggil namaku. Namun saya tidak mengenalnya atau mengetahui asal-muasal anak kecil tersebut dari mana. Yang saya ketahui, anak itu memberi kode untuk tidak berjalan ke arah nenek tersebut. Perlahan saya mulai memahami maksud dari anak kecil itu. Dan benar saja, setelah saya lihat dengan sadar, selangkah lagi depanku adalah jurang yang sangat dalam. Lantas saya pun terkejut dan masih dalam kebingungan tentang semua yang saya alami sedari tadi. Di mana temanku dan apa yang sudah ku alami? Perasaanku semakin tak karuan. Lantas saya pun langsung menuju anak kecil tersebut, kemudian bertanya, "Dari mana kamu berasal, Dek?" "Mas sudah ditunggu sama Mbah." Dia tidak menjawab pertanyaanku, tapi langsung menyuruhku untuk berjalan menuju tempat yang dia sebut dengan tempat Mbah. Dari penglihatanku, sosok anak kecil itu memakai kebaya, dan dilihat dari posturnya, dia berumur sekitar 6-7 tahunan. Mukanya yang tanpa ekspresi dan dia tidak memakai alas kaki. Lantas saya pun mulai mengikutinya. Ia seperti mengarahkanku ke sebuah tempat. Dan tak lama setelah berjalan, benar saja, akhirnya saya sampai di gubuk tua dengan adanya damar atau obor di depan gubuknya itu. Di depan gubuknya itu, saya pun lantas mengucapkan salam. Lalu terdengar ada balasan dari dalam gubuk tersebut yang menyilahkan untuk saya masuk ke dalam. Lalu di dalamnya saya menemui kakek-kakek tua dengan belangkon yang mengikat di kepalanya. Sembari itu beliau menyuruhku untuk duduk di amben, tempat duduk atau ranjang dari anyaman bambu. Kemudian beliau menyuguhkan kopi hitam kepadaku. Tapi dalam hatiku masih ada keraguan untuk meminum kopi tersebut. Tapi seakan-akan beliau tahu apa yang ada dalam isi pikiranku dan langsung berkata, "Tidak usah takut, Nger. Itu kopi biasa. Silahkan diminum." Ger itu kata panggilan untuk anak muda Jawa, sama artinya dengan le atau nang. Tapi untuk Ger itu sudah jarang sekali dipakai di kalangan kakek atau nenek untuk memanggil cucunya. Kata itu sudah cukup terlalu kuno terdengar di generasi milenial seperti sekarang.
Lantas saya pun meminumnya, dan memang tidak ada rasa aneh sedikit pun dengan kopi tersebut. Namun di situ perasaanku lebih tenang dan letihku seketika menjadi berkurang. Tak lama setelah itu, kakek tersebut bertanya kepada aku, Ger, dari bawah ke sini mau cari apa? Mau minta kaya? Mau hidup abadi? mendengar pertanyaan itu, lantas saya pun terkejut. Saya hanya ingin menuju puncak, Mbah, bersama teman-teman. Namun di perjalanan kami terpisah. Teman-temanmu masih aman, Ger. Yang perlu kamu khawatirkan itu dirimu sendiri. Mendengar perkataannya, lantas membuatku semakin bingung. Perasaanku mulai tak enak saat itu. Jantung pun berdetak semakin kencang. Kemudian si kakek berkata lagi kepadaku, Nenek tua yang kamu temui di tepian jurang itu, dia adalah penunggu daerah tersebut. Dia suka mencelakai. Untung saja kamu masih selamat. lantas saya hanya mengiyakan perkataan beliau. Kemudian saya pun izin undur diri untuk kembali mencari teman-temanku. Jam tanganku saat itu masih tidak bergerak, dan saat saya keluar dari gubuk, kakek tersebut kembali berkata kepadaku, Ger, memangnya kamu tahu jalan menuju teman-temanmu? "Bismillah aja lah, kek," jawabku singkat. Dan beliau hanya tersenyum, menandakan saya sudah boleh diizinkan pergi. Saya pun mulai meninggalkan gubuk itu. Sepanjang jalan sudah saya telusuri. Namun, jalan yang saya lewati menuju gubuk kakek tersebut seperti hilang ditelan bumi. Semenjak saya memutuskan untuk mencari Wulan dan Ridwan, sementara waktu yang saya lalui kurang lebih sudah 3 jam. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda sedikit pun akan datangnya fajar. Mungkin karena memang cuacanya sangat mendung atau berkabut, pikirku saat itu. Masih kutelusuri jalan itu, dan tak lama setelah itu, saya menemui batu dan pohon yang sangat besar yang saling berhadapan. Saya pun masih kurang tahu itu pohon apa. Yang jelas pohon itu sangat besar sekali. Saya pun lantas melewati pertengahan antara batu dan pohon tersebut. Saat setelah melewatinya, langkahku tiba-tiba terhenti. Badanku terasa berat saat itu. Dan akhirnya saya terduduk tumbang di atas tanah. Saya masih sadar, tapi telingaku berdenging sangat kencang sekali. Pandanganku mulai kabur seketika. Apakah ini yang dinamakan pergesekan antar 2 dimensi? Atau mungkin wallahu alam bisawab. Di saat yang bersamaan, angin bertiup kencang dan semuanya kembali normal. Saya kembali berdiri dan melangkah. Tubuhku kembali bisa tergerak. Namun ada suara yang membisik di telingaku. Masih tidak diketahui itu suara siapa dan berasal dari mana suara itu. Suara itu sangat membingungkan. Namun di sisi lain, suara itu seperti membimbingku menuju jalur yang sebenarnya. Dan benar saja, sesaat saya mengikuti bisikan tersebut dan terus berjalan ke arahnya, saya pun sampai di jalur pos bayangan 3. Lantas saya berjalan turun menuju tempat kami terpisah. Dan tanpa kusadari, suara di telingaku perlahan menghilang begitu saja. Saya pun masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan kagetnya, di bawahku persis terlihat teman-temanku, yaitu Wulan dan Ridwan, yang terlihat terheran-heran melihatku, yang basah kuyup, kotor dan banyak bercak luka di lenganku. Akhirnya saya pun kembali bertemu mereka. Ternyata mereka tidak beranjak sedetik pun. Lalu Ridwan pun mulai bertanya kepada aku, "Dari mana aja, Mas?" Kok belum saja Ridwan menyudahi pertanyaannya, saya langsung mengajak mereka turun.
karena memang semuanya sudah di luar nalar. Kulihat sekejap jam di tanganku, pukul 00:23. Saat itu saya berpikir mungkin jamku rusak, karena setelah 3 jam lebih saya mencari keberadaan teman-teman saya. Namun di jamku hanya memakan waktu 3 menit setelah perjalanan jauh kulalui tadi. Apakah ini masuk akal? Ini semuanya sudah tidak masuk akal. Sampai akhirnya saya break di pos 2 untuk sedikit minum, karena memang energiku sudah banyak terkuras di sepanjang perjalanan tadi. Sementara itu, Wulan dan Ridwan masih penasaran dengan apa yang terjadi terhadapku. Mereka ingin bertanya, namun mengurungkan niatnya. Setelah kami kira cukup waktu untuk beristirahat, akhirnya kami melanjutkan turun, menyusuri jalan yang licin yang disertai akar-akar pohon yang tidak beraturan. Namun, baru saja beberapa langkah berjalan, kami mendengar suara tangisan perempuan. Bukan hanya saya sendiri, namun ternyata Ridwan dan Wulan juga mendengarnya. Semakin kami berjalan, suara itu semakin jelas, dan sampai akhirnya, asu, suara apa lagi ini? Mas, gimana ini? Sudah berdoa saja, minta perlindungan darinya. Saya pun melihat raut muka ketakutan dari Ridwan. Namun ketika saya melihat Wulan, dia masih nampak diam saja, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Namun kami memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut. Bukan karena tidak peduli, namun suara itu bukan berasal dari satu sumber. Dan benar saja, sesaat setelah kami mendengar suara itu, tiba-tiba saya terhenti atas langkahku, dikarenakan saya melihat 3 sosok perempuan yang sedang duduk di atas pohon dan mendapati mereka yang sedang menangis, namun disertai dengan tawa. Kunti baju. Setelah berteriak itu, Ridwan langsung turun dengan sedikit berlari. Lantas saya pun meneriakinya, "Jalannya licin, Wan, hati-hati." Namun Ridwan tak menghiraukan perkataanku. Lantas saya langsung mengajak Wulan untuk sesegera mungkin menyusul Ridwan. Saat itu Wulan hanya mengangguk, tidak membuka suara sedikit pun. Langkahku kembali terhenti, dikarenakan mendapati Ridwan yang sedang terduduk dengan muka yang sangat pucat. "Kamu baik-baik saja, Wan?" tanyaku. Namun dia hanya terdiam dan membisu. Mukanya pucat pasi, bibirnya gemetar seakan-akan dia ingin mengucapkan sesuatu, namun sangatlah berat. Tak lama berselang, Wulan datang dan langsung menepuk bahunya Ridwan. Sontak ada suara cekikikan yang keluar dari mulut Ridwan. Saya yakin itu bukan suaranya. Kalaupun dia ingin bercanda, ini bukan waktu yang sangat tepat. Apakah Ridwan kerasukan? Saya juga bingung. Dengan keadaanku yang sudah semakin lemas, saya hanya bisa berdoa, memohon keselamatan bagi kami semua. Dan tak lama berselang, terjadi dialog antara makhluk yang merasuki Ridwan dengan Wulan. Saya kurang begitu mendengar percakapan mereka, namun ada sebuah perkataan Wulan yang saya ingat dengan jelas. "Kamu ras rendah, berani-beraninya gangguin aku dan teman-temanku." Sontak saya pun terkejut mendengar kata-kata Wulan dengan nada yang begitu keras. Sebab dari awal pendakian, ia hanya terdiam saja. Namun tidak kali ini. Dia terlihat sangat berbeda saat itu. Raut wajahnya terlihat lebih sangar ketika membentak makhluk tersebut. Dan tak lama setelah itu, Ridwan sadarkan diri. Dia pun linglung karena tidak tahu apa yang barusan terjadi kepadanya. Saya pun masih tidak menduga dengan apa yang terjadi atas ini semua. Semuanya begitu sulit untuk dinalurikan. Kami pun melanjutkan perjalanan turun.
Dan di sepanjang jalan, kami hanya saling membisu dan fokus ke arah jalan. Nah, di pos bayangan 2, kami bertemu dengan rombongan pendaki. Jumlahnya berkisar 5 orang. Ada 3 lelaki dan 2 wanita. Saya saat itu menegur mereka, pastinya dengan sangat santun. Di atas hujan, Mas. Jalurnya juga licin banget. Namun, tidak ada jawaban dari mereka. Yang kudapat hanyalah tatapan kosong dari mereka yang langsung tertuju padaku. Dalam pikiranku saat itu, mungkin mereka enggan memberi jawaban karena saya orang asing yang baru ditemuinya. Tapi wajarnya sesama pendaki, pasti ketika berpapasan dengan pendaki lain, maka mereka pasti akan bertegur sapa atau hanya sekedar memberi semangat. Namun kali ini semuanya terlihat aneh. Saya pun semakin bingung dengan keadaan. Namun kami pun terus melanjutkan perjalanan turun. Kabut perlahan menghilang dan cuaca sudah mulai kembali normal. Di sepanjang perjalanan, saya hanya bisa berdoa dalam hati. Sementara Ridwan terlihat masih syok dan linglung. Dan Wulan, dia masih saja kembali tak membuka suara. Hanya saja sesekali melihatku ketika saya mencuri pandang terhadapnya. Jam saat itu menunjukkan pukul 4:15 dini hari. Akhirnya kami pun sampai di base camp. Namun orang yang standby di base camp terheran-heran melihat kami. Karena baru kemarin siang kami berangkat, tapi sekarang sudah kembali. Namun sebelum saya memberi penjelasan kepada mereka, kami izin untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Panggil saja Pak Mojo. Beliau termasuk sesepuh kampung dan sangat disegani di sini. Setelah selesai membersihkan diri, beliau mengajak kami untuk berkunjung ke kediamannya. Entah, kami pun tak tahu maksudnya. Namun, kami sangat senang karena telah dijamu di rumahnya. Di rumahnya, kami disuguhkan makanan karena memang kondisi kami yang letih. Setelah menyantap makanan yang disuguhkan oleh Pak Mojo, beliau lantas membuka suara. Bagaimana di atas? Ketemu siapa saja? Aneh, saya belum cerita sebelumnya. Namun, beliau seakan-akan sudah mengetahui apa yang kami alami di sepanjang perjalanan. Lantas saya pun menceritakan semuanya, termasuk pertemuanku dengan kakek-kakek di gubuk tuanya dan juga 2 orang penjaga gapura. Namun Pak Mojo malah tersenyum ketika saya memberitahu kalau saya bertemu mereka. Beruntung kamu bertemu mereka. Tidak semua pendaki bisa seperti kamu. Beruntung? Sepanjang jalan saya mencari keberadaan teman-teman saya. Namun yang kutemui, dari mananya beruntung? Namun beliau kembali berkata, Sejak kapan kamu bisa melihat mereka? Dan saat itu pertanyaan beliau membuatku takut untuk membuka diri. Namun keadaan memaksaku untuk membuka semuanya tentang diriku. Dan di sini saya akan sedikit membuka diri dan menceritakan asal usulku. Kalau ditanya sejak kapan saya bisa melihat mereka, alias makhluk-makhluk tak kasat mata, saya tidak ingat kapan pertama kalinya. Karena mungkin itu sudah terjadi sejak saya masih kecil. Kakekku dulu sering memberi wejangan tentang kehidupan tentunya. Dan ketika usiaku menginjak tepat 13 tahun, kakekku meninggal. Namun saya masih tidak mengerti saat itu kenapa kakek selalu bilang, selalu berhati-hati, kita hidup bersama mereka. Akhirnya saya melanjutkan cerita soal pertemuan dengan kakek-kakek misterius yang sangat baik terhadapku. Namun di sini Pak Mojo langsung memotong pembicaraanku. Dia itu memberi pertolongan kepadamu.
Kamu terlalu sibuk memikirkan keselamatan temanmu, namun keselamatanmu sendiri tidak dihiraukan. Saya lantas teringat dengan kata Mbah di gubuk tua itu ketika saya hendak pergi, yaitu di mana ia mengatakan yang harus kamu khawatirkan yaitu keselamatan dirimu sendiri. Karena mungkin sudah terbiasa, pada akhirnya ketika melihat penampakan mereka seperti biasa-biasa saja. Dan setelah lama saya menjelaskan kepada Pak Mojo, ada hal yang sangat membuatku penasaran, yaitu tentang perkataan kedua penjaga gapura itu. Jangan bawa embel-embel sembarangan. Saya masih ingat betul sekali, dan saya lantas langsung bertanya kepada Pak Mojo. Yang membawa itu teman wanitamu, ucap Pak Mojo. Maksudnya Pak, si Wulan, jawabku dengan terkejut. Lebih tepatnya keduanya. Yang membuat penunggu gunung ini tidak terima, dan mungkin mereka, para penunggu gunung ini, merasa terusik. Jawaban Pak Mojo semakin membuatku terkejut. Namun Wulan hanya terdiam. Dia selalu memalingkan wajahnya. Lantas saya pun bertanya kepadanya, Lan, kamu tahu apa yang kamu bawa itu berisiko? Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Sudah sejak lama aku memang bisa berinteraksi dengan mereka. Terus yang di atas waktu kamu membentak makhluk yang memasuki Ridwan? Ketika saya bertanya kepada Wulan soal itu, Ridwan lantas langsung menolehku dengan wajah sedikit bingung. Ada apa denganku, Mas? Tanya Ridwan kepadaku. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan Ridwan, Wulan langsung memotong pembicaraan kami. Semuanya terjadi secara spontan, Mas. Sekali lagi saya minta maaf, tutur Wulan dengan wajah yang sangat ketakutan. Semuanya sudah semakin jelas. Saya sudah semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat kami saling berdiam dan agak sedikit syok karena kami berniat dan berharap pendakian ini adalah pendakian untuk refreshing karena kesibukan kami masing-masing, Sari muncul dari pintu belakang kediaman Pak Mojo. Saya pun kembali terkejut. Sari yang sebelumnya sakit, tapi sekarang dia sudah nampak lebih baik. Namun di sini Wulan kembali menjelaskan. Penjelasan Wulan kenapa semenjak mulai pendakian dia selalu diam, itu dikarenakan ketika dia masuk jalur, dia merasa bahwa kami sudah tidak diizinkan untuk naik ke atas. Wulan sudah melihat mereka, namun saat itu Wulan tidak berani bilang kepada aku. Selanjutnya penjelasan Sari pun hampir sama dengan Wulan. Ketika selesai mengganjal perut di base camp kemarin, Sari tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan besar. Sosok itu menyerupai Buto yang pada akhirnya membuatnya langsung down dan terjatuh sakit. Namun anehnya, kenapa yang membawa embel-embel Wulan dan Sari, tapi yang disesatkan adalah saya? Ini masih menjadi misteri. Namun ketika saya ingin bertanya kepada Pak Mojo, saya langsung mengurungkan niat saya. Dan pada akhirnya kami pun berterima kasih kepada Pak Mojo yang sudah memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa juga kami sangat bersyukur karena kami berempat masih diberi keselamatan. Kita tidak boleh takut kepada mereka, namun kita harus percaya bahwa kita hidup berdampingan bersama mereka. Jadi setiap orang harus mawas diri, menjaga perbuatan dan lisan, kapanpun dan dimanapun berada. Setelah kami izin undur diri dari kediaman Pak Mojo, kulirik kembali beliau ketika sampai di depan rumahnya. Namun saya melihat Mbah yang kutemui di gubuk tua itu berada di samping Pak Mojo sambil tersenyum ke arahku.